Hello, Hi. welcome to Idol Alligator. Yay! Hi everyone, just wanna let you know kita ngerekam podcast ini pada masa pandemi coronavirus lagi nyerang Indonesia, termasuk Jakarta. Dan gue dan Shana berharap semoga musibah ini cepat selesai karena dampak negatifnya udah banyak banget. Dan upaya dari pemerintah adalah melakukan PSBB, terutama di Jakarta, atau pembatasan sosial berskala besar yang bikin gue dan China salah satunya stay di rumah terus dan waktu kita jadi banyak banget untuk di rumah. Kayak workload mungkin berkurang, istilahnya untuk gua sama Shana berkurang. Jadi kita banyak banget nggak ada kerjaan di rumah dan mulai bosan di rumah. Jadi kita bikin podcast ini. Dan di sini kita juga mau ngingetin kalian untuk tetap stay di rumah. Kalau mau pandemi ini cepat kelar ya harus stay di rumah dan itu udah anjuran dari pemerintah. Jadi topik kali ini kita ngebahas apa aja sih yang kita bisa lakuin selama di rumah karena isolation ini gitu. Mungkin beberapa yang kita sampaikan udah mainstream banget, tapi kita ngerasa juga ada yang nggak mainstream, jadi let's give this a try. Menurut lo karena coronavirus ini kan jadi banyak waktu luang ya? Lo sering lihat nggak sih kayak artikel-artikel atau sebenarnya news juga kadang-kadang ngasih artikel tentang how to stay productive atau kayak things to do when you're in quarantine. Iya ya, bahkan kayak teman-teman lu sendiri juga, kita harus produktif kalau lagi outbreak kayak gini, pas lagi di rumah malah jangan diem doang gitu kan. Mhm. Yang itu sudah sangat debatable. Mungkin ini poin pertama kita kali ya, dan ini nggak cukup popular. Um, Menurut gue tidak produktif saat lagi pandemi kayak gini nggak apa-apa. Sebenarnya gini sih, menurut gue kayak dengan waktu yang disediakan oleh coronavirus ini, kita tuh bisa interpretasi ini jadi ada dua tujuan gitu. Dan dua-duanya sama pentingnya, yaitu antara lo menjadi sangat produktif atau you take a break. Dan Yes. both are equally important menurut gue kayak. Tapi yang orang atau the news are covering tuh ya how you can stay productive gitu. Karena menurut gue banyak banget peer pressure dari orang-orang kayak, oh, lu harus produktif, lu masa sih lu kayak tidur-tiduran doang di rumah atau ngapa-ngapain atau nonton film doang gitu, masa sih menyanyiakan waktunya gitu. Hmm. Tapi balik lagi, bener kata lo, ada waktunya kita take a break dan waktunya kita bisa produktif. Dan pada saat masa kayak gini nggak semuanya bisa produktif. Yang kayak tadi di awal gue bilang, banyak banget yang kena impact dari pandemic ini, banyak yang di lay off, banyak yang jadi nggak yang jobless, nggak ada pekerjaan, atau banyak yang ya udah kliennya jadi dikit jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, atau kerjaan kuliah jadi ya udah kuis di rumah jadi lebih gampang karena tinggal search aja gitu kan. Yang ini Atau gue malah approve. makin susah. Tapi sebenarnya menurut gue kayak lo nggak perlu merasa bersalah sih kalau nggak produktif. Maksudnya we are facing a global pandemic right now dan tiba-tiba semua orang tuh mengharapkan lo untuk bikin sebuah masterpiece that's like not fair gitu menurut gue. Dan menurut gue kayak kenapa there's a lot of peer pressure juga, gue gak tau sih, ini menurut gue aja karena mungkin hubungan sama apa ya, Jakarta culture gitu loh yang very fast paced dan hustle attitude. Jadi saat lo gak ngapa-ngapain itu rasanya guilty banget gitu. Dan itu pun yang gue rasakan sekarang. Gue termasuk orang yang kena impact dari corona ini, jadi sekarang gue ngapa-ngapain juga di rumah. Dan awal-awal gue rasa sangat pressure banget, gimana ya caranya supaya gue bisa kerja ya, gue ngelamar sini ngelamar sana, tapi ya balik lagi kayak gini, semua orang juga lagi hiring freeze, nggak ada yang terima juga gitu. Mungkin ada beberapa, tapi yang gue minat tidak membuka sebesar kayak lowongan yang dibuka nggak banyak gitu, dan susah juga dapatnya, yang lama-lama bikin ya agak depres gitu lah. Tapi sampai gue baca ada satu post di LinkedIn tentang it's okay not to be productive. Hmm. Mungkin yang gue lakukan tuh self discovery akhirnya, dan self love. Mungkin lu juga lakuin itu, Shay. Yes, sebenarnya cukup beruntung gue masih punya apa ya, sebuah rutin karena kelas tetap berjalan dan tugas tetap ada. Cuman Ya.
nggak bisa dipungkiri bahwa there's a lot of free time, bener-bener jauh lebih banyak. Dan I don't spend time commuting atau ngelakuin hal-hal yang sebenarnya selama ini cukup membuang waktu gue, dan gue mulai merasa kayak ternyata gue punya banyak waktu. Dan menurut gue Iya. self discovering itu juga it's apa ya, sesuatu yang sebenarnya harusnya kita sering lakukan, tapi kadang kita miss itu. Dan this time we have a lot of time to do that, to take a break dan actually understand diri kita sendiri, what we want and what we like, what we don't like. Terutama untuk orang-orang yang umur kayak kita lah, sekitar 20 tahunan, 20 sampai 25 tahun lah. Self discovery itu cukup penting sih untuk tahu lu sebenarnya passion di mana, dan itu determine what kind of job you will take, what kind of education you will take, next step lu ke depannya apa. Dan mungkin dengan isolation ini membuat kita harus gue harus self discovery, ngelihat future mungkin akan berubah karena corona ini. Gimana caranya gue tahu passion gue sebenarnya apa. Supaya pas this whole thing is over, lo bisa kembali dengan lebih kuat, lebih yakin dengan diri lo sendiri, dan lebih tahu lo harus kemana nih jalannya nanti. Iya, dan self discovery itu bukan sesuatu yang tidak produktif. Kesannya kayak tidak produktif karena lu cuman ya udah berdiam diri mencari tahu lu suka apa. Lu Bengong. explore, bengong, ngelamun di kamar mandi. Nggak, maksud gua lebih ke ya udah lu nonton, mungkin lu explore, gue suka main game atau enggak, ya main game, nonton video, coba ngapa-ngapain yang kesannya nggak terarah, tapi ujung-ujungnya lu tahu arahnya kemana. Sebenarnya tuh lo lagi mengisi otak dan jiwa lo. Jadi lo lagi enrich your mind dengan apa yang lo suka. Lo lagi mengolah jiwa lo biar what you do is more fulfilling sih, menurut gue intinya itu. Another way to think is ini kayak liburan panjang aja sebenarnya. Saat saat lu biasanya akan mulai kerja dan atau kuliah atau belajar, tiba-tiba ada kayak gini, ini anggapnya jadi kayak ya udah nih liburan panjang lo. It's okay not to be productive, tapi ya setelah ini selesai udah cukup liburannya. Jadi mungkin yang mengisi itu yang kayak baterai itu adalah kapasitas liburan lo gitu. Gimana ya, kayak ini gue kayak ngebayangnya baterai lu, punya baterai lu isi dengan liburan gitu sekarang supaya nanti lu Supaya gak usah fully liburan lagi charged gitu. Iya. dan ready to get what life throws at you. Deal with the hard life of Jakarta. Enggak lah, lebay sih. Cuman kalau lu put it perspektif seperti itu, lu nggak produktif sekarang supaya produktif nanti, netnya secara total ya lu produktif juga gitu. Itu mungkin tips pertama kita, kayak yang lebih ke nggak apa-apa kok nggak produktif, nggak in the end lu akan selalu produktif juga gitu loh. Yang kedua adalah selain self discovery and everything, kita bisa explore sesuatu yang kita udah lupakan sebelumnya. Ini self discovery sih sebenarnya, tapi rediscovering. Iya, rediscovering. I don't know itu beda atau enggak. Tapi poin gue adalah kadang lu punya hobi-hobi yang lu lupakan karena lu udah sibuk sama kuliah, lu udah sibuk sama kerja. Jadi lu nggak sempet lagi explore hobi lu dulu pas SMA atau SMP gitu. Yang sebenarnya itu lu dulu suka banget sama itu, tapi sekarang malah nggak ada waktu. Dan maybe this is your time to get back to that dan rediscover what you feel when you do that. Maybe your passion atau hobbies, atau maybe you want to learn something selama ini tapi nggak kesampaian. Iya, kayak contohnya gue dulu suka main piano pas SD dan SMP kelas 1. Tapi gue otodidak, jadi nggak ada les. Jadi pas SMP udah mulai hilang, SMA hilang, kuliah udah nggak pegang lagi sama sekali, dan tangan gue jadi kaku lagi. Tapi gara-gara isolation ini, gue coba belajar lagi deh gitu. Sampai akhirnya tangan kanan sama tangan kirinya lumayan fleksibel lagi nih, walaupun kayak gue tiap tidur tangannya kesakitan karena kayak maksa diri gue untuk bisa tangan kiri dan kanan. Practice makes perfect. Iya, practice makes perfect. Dan karena ada waktu kosong ini jadi bisa kejadian gitu. Kalau gue pribadi, gue mulai
memahami pattern sehari-hari gue, isinya adalah kuliah, terus Makan, makan. tidur, Enggak. and repeat. Enggak, jadi intinya ada 4 sebenarnya. Kuliah, terus Hmm. hobi gue, which is photography atau videography atau design. Yang kebetulan nyambung juga sama, ya intinya jabatan gue di organisasi untungnya. Kemudian new hobby, which is my ukulele. Akhirnya gue belajar, padahal selama ini gue punya, terus cuman ya it's just sitting there. Iya. Akhirnya gue bisa pegang lagi. Terus gue belajar bahasa Bahasa apa? Spanish. Sebenarnya dulu gue waktu SMA bener-bener intens belajar Italian gitu dan Spanish sedikit. Terus karena kuliah menyerang, gue meninggalkan itu semua dan akhirnya Yang menyerang tuh kayak negara api gitu ya. kayak Avatar ya. Iya, terus akhirnya gue bisa kembali lagi ke belajar bahasa ini yang dulu gue suka. Sebenarnya mirip dengan poin ketiga yang gua mau sampaikan sih. Itu mulai project-project lama yang kita mau ngerjain dari dulu cuman gak sempet kerja-kerjaan akhirnya lu lupain. Dan juga belajar bahasa-bahasa baru. Karena bahasa pasti penting sih untuk apapun. Lu mau walaupun bahasa yang sangat aneh ya, kayak contoh I don't know, lu belajar bahasa apa? Italian and Spanish. Ya itu udah cukup aneh lah. Maksud gue kan What? yang standar adalah Inggris atau Cina mungkin ya, karena internationally recognized. Tapi yang spesifik aja pun menurut gue sangat ngebantu sih. Kalau lu tiba-tiba dapat, alhamdulillah nih dapat kuliah ke sana, atau lu dapat kerja ke sana, atau pas lu travel ke sana, atau tiba-tiba ada ketemu orang Spanish di Jakarta dan lu jadi bisa basa-basi gitu kan. Sebenarnya gue juga belajar bahasa bukan karena gue punya tujuan tertentu ya. Kadang orang belajar bahasa kayak, oh gue mau lanjut kuliah di sini atau gue mau volunteer ke sini gitu. Sebenarnya gue belajar bahasa Spanish dan Italian karena gue suka dengerin lagu-lagu romance Italian. Terus kebetulan gue sedang menonton TV show yang in Spanish dan it's really fun to actually understand what they're saying in their native language dibandingkan gue baca subtitle. Which is a good example of ya kerjain aja apa yang lu suka gitu. Yes. Gak ada ruginya juga. Orang mungkin terkesan lu mendingan belajar bahasa Inggris lo supaya TOEFL atau IELTS tuh bagus. Iya bener. Tapi gue juga ada hobi yang suka belajar ini loh. Saat lu nanti ketemu sama orang dan lu bisa ngomong bahasa lain gitu, itu sesuatu plus lah orang liatnya. Jadi menurut gue belajar bahasa tuh menarik. Mungkin gak semua orang suka dan bisa mulai segampang itu, but try to give it a shot lah. Kayak gue belajar bahasa Belanda apparently hari-hari ini. Apparently. Ya baru 3 hari ini sih gue belajar bahasa Oke. Belanda pakai aplikasi di HP yang gratis aja, kayak gue gak mau bayar pokoknya. Dan lumayan lah kayak bisa tahu conversation sehari-hari, karena gue mikir mungkin gue suatu hari bisa ke Belanda gitu. Amin. Sebenarnya gue dulu juga waktu jauh sini SMP, gue tuh belajar Mandarin, tapi I didn't really enjoy it. Jadi beneran gue belajar bahasa ini supaya gue senang aja. Iya, supaya nggak stres juga sih di rumah. Iya, jadi what I'm saying is kayak it's okay, find what you like dan learn from itu. Nggak harus ngikutin kayak to-do list dari artikel ini, kayak lo harus bersihin kamar lo harus belajar alat musik, lo harus belajar apa, tapi find the one that suits you aja. Menurut gue malah kayak lu nonton TV show yang Spanish tadi itu pun juga termasuk yang oke lah. Secara nggak langsung lu belajar juga bahasa Spanyol dari sana dan mungkin plot dari sana, gue nggak tahu ceritanya apaan. Nonton pun juga menurut gue nggak ada masalah. Yes. Contoh ya, ini contoh paling absurd sih sebenarnya. Gue belum nonton Game of Thrones. Gue juga belum. Ya, tapi kayak semua orang di dunia ini kayak pernah nonton Game of Thrones, kecuali lu dan gue. Dan kadang-kadang kalau saat lagi orang ngobrol kayak, iya gue paling suka season ini, gue suka main ini, gue kayak, hah? Apa? gimana? Nah, dan kenapa gue gak mau nonton? Karena gue ngerasa, aduh ini panjang banget dan gue lama banget catch up-nya gitu.
Dan saat kayak gini lu bisa nonton kan jadinya. Jadi pas nanti lu udah kerja atau ketemu temen lu lagi, lu bisa klik nyambung, akhirnya lu punya teman baru. Jadi pasti ada aja sih impact bagusnya dari yang lu Yes. lakukan itu. Walaupun itu senang-senang, tapi pasti nanti turns out menyenangkan. Lo jadi orang yang menyenangkan, ngerti nggak maksud gue? Iya, Kayak karena lo bisa nyambung gitu ngomong sama orang karena lo pernah nonton ini atau baca ini. iya, exactly. Selain bahasa, project-project yang lu punya pun juga bisa dilakuin sekarang. Contoh paling Mhm. gampang adalah podcast ini. Ini podcast sudah sejak berapa lama yang lalu ya? Kayak udah 2-3 tahun yang lalu kita rencanain mau bikin Ya, podcast, mau bikin podcast. Terus, oke lah, akhirnya kita coba ngerekam di mobil atau kita ngerekam di kampus. Akhirnya, aduh jelek, nggak jadi. Sampai sekarang akhirnya kita punya waktu buat actually discuss, brainstorm, bikin outline dan ngerekam dan edit dan bikin YouTube-nya dan apapun semuanya itulah. yes, it's creative exercise. It's creative exercise. Selama ini sebenarnya gue lumayan komplain kayak, ya Allah gue kapan bisa menyalurkan, mengexpress Ide-ide myself. lah. Iya, selama ini kayaknya tuh rame banget organisasi lah atau kuliah atau belajar ini itu. Terus sekarang I have the time to actually actualize them. Yang in the future ini jadi kayak rutin sih. You make time untuk your hobbies and passion juga gitu Mhm, loh. mhm. Mungkin selain podcast banyak lah project-project lain yang lo mau kerjakan, kayak contoh oke, banyak yang gue lihat, oke gue mau glow up nih after corona, jadi dia mau ada six pack abis selesai corona ini, which yang banyak banget tutorial di YouTube-nya dan it's very good kalau lo ikutin itu. Ada juga yang akhirnya starting to baking dan cooking, Mhm. bahkan jualan sampai akhirnya menghasilkan uang loh Iya. dari project yang mungkin selama ini dia kesampingkan. Ini banyak banget sih sebenarnya yang bisa dilakuin saat lagi corona ini. Mungkin istilah yang stay sane at home and everything, bener. Tapi itu agak negatif gue ngelihatnya. Karena sane itu sesuatu kayak konotasi lebih negatif lah. Yang gue sama Shaina mau tekenin di sini adalah saat lagi kayak gini, lagi pandemik. Iya ini musibah. Oke, lu nggak usah memaksakan diri untuk gua harus melakukan sesuatu yang baik ke masyarakat dan dunia ini. Yes. Lu membantu diri lu sendiri aja itu udah sesuatu yang baik buat hidup lu sendiri, yang setelah selesai pandemik ini akan berbalik juga ke lu gitu loh. Great. Lu nggak usah minder dengan teman-teman lu yang tiba-tiba buka bisnis terus di tengah corona ini, atau kayak dia volunteer kemana-mana, karena gua sama Shana ngerasain banget pressure ini loh, yang sebenarnya nggak ada pressure-nya Sebenarnya nggak gitu. ada, ini cuma terjadi Iya. karena seolah-olah lo punya banyak waktu di tangan lo, terus lo nggak punya apa ya, nggak punya plan ahead. Menurut gue juga apa gimana ya kayak right now kita nggak berpikir terlalu jauh, maksudnya we're thinking only a few months ahead dibandingkan kalau misalnya pandemik ini nggak terjadi, kayak lo mikir jauh banget gitu. Iya, jadi dengan waktu yang banyak ini, it's okay untuk leha-leha, untuk take a break, tidak Yes, produktif, it's okay. intinya it's okay to take a break. Iya, mungkin ini emang waktunya disuruh lu untuk take a break, Mat. Untuk beberapa orang yang workaholic atau apapun. Mungkin untuk kita summarize ya. Jadi satu, it's the whole general idea adalah it's okay to not be productive, which goes to the first tips, self discovery sama self love itu juga sebenarnya produktif buat diri lo sendiri. Yes. Dan dengan tahu what you like and what you love dari self discovery, lo bisa akhirnya explore your hobbies atau pick up projects yang lo dulu tinggalkan, atau you can learn new things kayak learn new language atau instruments. Yang juga kalau lu merasa oke, gue mau nonton aja, ini jadi booster buat lu nanti setelah selesai pandemik, oke gue udah gak usah liburan lagi, gue udah cukup Yes. liburannya. It's okay to recharge yourself. Mungkin itu sih yang kita mau sampaikan. Kita coba ngeringkas ini
seringkas-ringkasnya supaya kita nggak ngomong 2 jam di sini. Semoga bermanfaat buat kalian yang juga merasa terpressure bahwa wah gila, kenapa semua orang nyuruh gue untuk produktif. Atau kayak wah gila gue bener-bener orang paling payah nih nggak bisa ngapa-ngapain. It's okay, kita juga kok. Ya kalau kalian ada feedback atau ada komen tentang topik ini atau mau suggest topik lain, it's very okay. Bisa Atau yes, ada ide tentang what to do in quarantine atau what you do. ya, bisa komen di bawah atau DM kita di Instagram atau email kita atau apapun yang gue nanti akan taruh di linknya. Kita very open. Now as usual kita akan ending dengan alligator pun. So that's all from Adel Alligator. See you all later. Bye Yay, bye. bye.